balik lagi di Jujur Aja Podcast bareng sama Ratu Huta Barat dan juga Astra Effendi. Salah Astra ada. Bima. Sorry gue kenapa ingetnya nama belakang bokap ya kan. Sayang berarti gue sama bokap lo ya kan? Barit lah Pak Edi. Oke, so hari ini kenapa ya Jumat tuh buat gue tuh menyenangkan? Karena gue tuh sama Ratu udah temenan dari tahun 2008-2006 2007. 2007 Yes. kita melalui banyak makna-makna dan ketidakmaknaan dalam hidup bareng-bareng. Dari mulai yang kita masih Astra masih sama kekasihnya dulu tolong jangan high school sweetheart dia yang lama banget gitu si ya. Taurus. Kalau gue yang kerjanya gonta-ganti mulu gitu ya Tolong kayak lu juga ada yang lama seorang arsitek. oh iya benar-benar Iya, aduh jangan serem jadi kita serem banyak ini ya mengalami Udah banyak melewati banyak gelombang season. kehidupan ya dan ternyata tuh ketika kita ngobrol seru dan kita tuh selalu Ratu yang Leo dan gue yang Sagittarius selalu ngerasa kita tuh jujur dan karena kita keras banget berdua karena kan kita sama-sama fire element juga terus dua-duanya emang dulu kita dari zaman kuliah juga udah kayak ngikutin kegiatan tuh banyak banget ya pengen ini pengen itu gitu dan especially kita kan perempuan ya gitu kita kayak selalu ngobrolin tuh bukan soal cowok doang sebenarnya ya in every season tuh kayak beda akhirnya ada momen soal kerjaan soal bisnis tapi balik lagi sebenarnya keambisian kita berdua ini yang akhirnya connect us ya benar that's why this big dreams kenapa ya kita nggak bikin bareng-bareng ngobrol di sini di Jujur Aja Podcast betul buat kamu yang kayak kelewatan apa aja sih yang kita udah omongin benar please come to our Spotify karena minggu lalu kita ngomong sama Dira Sugandi dan kita ngobrolin tentang 40 doesn't stop us. Iya gak sih? Ya kan, life doesn't stop at 40, ya kan? And we also have Pilates instructor Mbak Litia, we also have financial planners, right? And all we talk about sex, we talk about our lives. Dan mengundang banyak perempuan yang menjadi inspirasi kita semua ya ternyata gitu. Bukan cuman kalau kemarin kita ngomongin soal 40. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau dilihat dari umuran kita banyak mungkin teman-teman Kiss listeners dan babes di luar sana mungkin Astra juga yang sudah melalui menjadi seorang women entrepreneurship gitu ya. Kita hari ini mau ngebahas soal seorang CEO dari salah satu lokal makeup yang favorit dan gue ngerasa mereka trailblazer tau gak sih? Benar buat local product in Indonesia. Semenjak mereka ada akhirnya bam ada gitu totally kan agree. Dan akhirnya banyak selebriti ya akhirnya juga ngeluarin kan ya. Betul. Dan brand ini is very close to my heart and Monica kok gue udah nyebutin apa? Sorry. Tapi kita langsung invite aja nih Monica Krista seorang CEO dan Monica, thank you for coming. Sama-sama, thank you for having me. How are you Monica? Baik. Apa kabar Mbak Asra Mbak Ratu? Kita excited banget dari kemarin ya. Kita pengen udah banyak tulis pertanyaan yang udah kita pengen share di Jujur Aja Podcast bareng sama Monica. Iya, dan Monica nih kita kenalin dulu. Monica seorang CEO yang punya ini brand kosmetik namanya BLP dan Lizzie Bara sendiri adalah co-foundernya bareng ya sama kakaknya dan jadi menarik ya there's two girls mana tiga ya kayaknya bertiga ya Kita sebenarnya awalnya foundersnya Lizzie Para, kemudian aku join, kemudian Adinda join. Jadi it's all girls company. Wow. And there's siblings juga kan. Benar. Ya kan, maksudnya very interesting gitu kan ya. Karena di mana anak gue 2 cewek yang berantem mulu, nah ini kayaknya perlu nyontek sih sama. Tapi dulu aku juga berantem terus kan. There's a season for everything. Mungkin kayaknya gue perlu ngobrol sama mama lo sih. Exactly, penasaran ya anak-anaknya bisa sukses ya kan. Iya, kok bisa sih harmoni, benar. Iya, sementara si Ratu aja 2 cowok bertiga berantem aja mulu. Nih anak tengah di antara cowok tetap aja kan katanya kalau cewek-cewek rempong ya tetap siblings juga kan very ya kan maksudnya very interesting gitu kan ya karena di mana anak gue 2 cewek yang berantem mulu nah ini kayaknya perlu nyontek sih sama Tapi dulu aku juga berantem terus. There's a season for everything mungkin nanti grow up ya. Exactly, penasaran ya anak-anaknya bisa sukses ya kan dan bisa harmoni benar iya, sementara gue si juga Ratu aja 2 cowok bertiga gue aja nih anak tengah di antara cowok tetap aja kan katanya kalau cewek-cewek rempong ya tetap aja gue juga sama adik gue tuh dia tahu kerjaannya berantem gue juga sama adik gue yang cewek juga kayak gitu nggak kayak Lizzie sama Monica sih bener yang pasti banget sih Beb ternyata mereka malah bikin bisnisnya makin growth dan gue ngelihat maksudnya store-nya juga di mana-mana kayak gue kan mostly di Bandung ya Beb ya gitu gue selalu mampir ke salah satu mall di Sukajadi tuh di bawah itu tuh udah ada maksudnya kayak
wow keren ya, Bener-bener, breakthrough di PVJ banget, ya. betul. Dan juga ada di B, mall favorit gue, di Iya. Bintaro dekat rumah gue. Oh my god, Jadi it's Keren. very accessible. Keren, So, boleh nggak sih Monica ceritain kali ya dikit awal mulanya gimana sih seorang Monica nih Yes. jadi CEO from this company? Of course you nggak langsung jadi CEO Iya, kan? iya. We wanna know about that. Oke, jadi awalnya BLP itu berdiri tahun 2016. 2016 foundersnya ya Lizzie Para, which is my sister gitu kan. Waktu itu Lizzie sebenarnya pernah kerja di L'Oreal mbak. Dia kerja di L'Oreal dulu, kemudian menjadi makeup artist dan juga jadi beauty influencers. Parah-parah sih, aku selalu nyontek tuh video-video. Bener. Aku suka juga udah sharing follow tutorial. dari awal-awal Instagram happening bener. dia udah bermain di sana. Yes. Betul. Nah dengan knowledge-nya dia sebagai ya karyawan di beauty industry, kemudian makeup artist dan juga beauty influencer tuh ngelihat bahwa kok kayaknya ada gap ya untuk local brand Indonesia tahun 2016. Kayaknya tuh nggak banyak local brand itu yang bisa mendapatkan hatinya pada market yang muda-muda gitu. Satu itu. Jadi kemudian yang kedua adalah banyak banget beauty brands itu yang punya standar beauty yang seragam, semuanya tuh Nggak inklusif kayak- ya. bener, kayak semuanya tuh pasti rambutnya lurus, badannya langsing, mukanya Iya, mulus, iya. kayak nggak pakai makeup pun juga udah cantik gitu kan. Kita sebagai geng cabi-cabi ya kan. Iya, Nah, benar. sedangkan Lizzie sendiri tuh orangnya apa adanya, dia sangat otentik, badannya ya cabi juga gitu kan, Iya. tapi dia selalu pede, molah gitu kan, tapi dia memang orangnya tuh pede banget. Salah satu yang bikin dia pede adalah dengan dia menggunakan makeup. Gitu, dia ngerasa makeup itu bisa emphasize dia punya features yang oke, dan dia jadi ngerasa gitu benar, ya. nggak ngerubah mukanya dia, tapi ngerasa lebih baik gitu. Dari situ akhirnya dia pengen banget buat sebuah beauty brand yang inklusif, yang empowering all kinds of beauty, sesuai dengan kebutuhannya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dengan harga yang affordable juga gitu. Akhirnya keluarlah si BLP itu tadi. Nah, BLP itu pertama kali berdiri, kita tuh bikin forecast, kita bikin business plan, di mana kita bikin forecast itu habisnya dalam waktu 1 tahun. Jadi penjualan per hari itu kayak 20 pieces kali ya, 50 pieces kali ya. Ternyata di hari pertama kita launch itu tuh membludak banget. Kita jual di blpbeauty.com, langsung semuanya itu crash websitenya. Dan akhirnya forecast yang setahun itu jadi Forecast yang setahun habisnya dalam sebulan. Oh my god. Nah, tahan Menarik dulu, banget, tahan dulu Monica, kita pengen tahu gimana caranya punya produk bisa Gila, sold out keren, di keren. zaman sekarang. Yes. Kita udah ngomongin mengenai perjalanan ya, sedikit backgroundnya juga, ceritanya, dan tadi ternyata sudah membuat forecasting yang tadinya buat 1 tahun Cuma sebulan sold out. Nah ini kita pengen dig in Happy lagi ya, banget sih. dig in. Ini nih apa sih? What is the secret or what is the ingredient kali ya? Yes. To make this brand well known in Indonesia. Terus gimana caranya supaya nanti buat ini ya, buat Kiss Listener sama Babes di luar buat sana. Babes ya, siapa tahu mungkin mereka juga lagi meniti ya Iya. kan untuk jualan atau bikin bisnis sendiri gitu ya. Nah ceritanya Monica ini bisa jadi inspirasi. Oke. Jadi menurut aku mungkin salah satu kuncinya kenapa BLP waktu pertama kali launch tahun 2016 tuh bisa hype banget itu karena timingnya tepat juga sih. Waktu itu mungkin belum kayak sekarang yang kayaknya setiap bulan ada gitu ya brand-brand baru. Waktu itu belum banyak brand lokal yang launching di market gitu. Yes. Dan waktu kita lagi keluar itu sudah hadir dengan identitas yang membedakan BLP dibandingkan dengan brand lain. Jadi I think the brand story is also important gitu, bukan hanya produknya The aja. story of the brand. Betul, dan di sini mungkin karena sosok Lizzie Paranya juga udah punya identitas yang cukup kuat, sehingga orang-orang tuh nggak asing gitu dengan identitas dari brand BLP itu sendiri. Gitu. Monica, nah tadi kita udah ngomongin si brandnya ya, tapi Yes. kita belum ngomongin si Monica ini backgroundnya Backgroundnya, apa sih? karena jangan salah nih, ternyata dia tuh seorang ibu dari 2 anak ya. Jadi walaupun seorang CEO tetap menjalankan peran sebagai ibu dari 2 anak. Coba mungkin diceritakan lebih dalam lagi. Punya bisnis apa lo punya warung dulu? Yes, benar. Oke, jadi aku dulu kuliahnya memang bisnis, Prasetya Mulia. Aku di Prasetya Mulia Business School. Oke. Tapi setelah aku lulus tuh langsung diajak kawin, Bo. Jadi gue nikah muda banget. Kejar tayang. Umur 22 tahun aku udah nikah. 22 sama kok gue juga nikah muda. Iya. Sempet
sempat kerja corporate tapi nggak lama karena habis itu aku hamil dan sempat bermasalah, akhirnya aku resign. Setelah itu basically aku full time mom for around 2 years. Sambil ngejalanin bisnis rumahan. Jadi aku punya bisnis nachos dulu yang aku supply ke supermarket lah ya. Tapi memang masih skalanya tuh kecil lah, masih bukan yang tutup bisnis merah rumahan. itu ya? Bukan, beda. Gue tahu lagi yang punya. Oke. Enak juga itu. Soalnya saat itu kan lagi banyak tuh brand-brand lokal ya Benar. momennya. Banyaknya makanan ya waktu Makanan, itu ya. Betul. benar. Tapi memang skalanya bisnis rumahan lah. Sampai akhirnya si BLP itu launch dan di hari pertama launch kan langsung crash tuh websitenya karena servernya nggak kuat lah dengan Servernya traffic down yang karena diakses gede banget. bersamaan gitu Betul. ya. Terus mamiku nelfon, Tah, Mbak Iti, di situ panggilnya Iti ya. Oh, rumahnya. oke. Tah, aku panggilnya Ita. Oh, Ita Kita ya? kerja bersaudara Ito, Ita, Bo. Nyokap lo kreatif banget ya. Gue punya anjing namanya Ciko Ciki Cika. Ini kayak kembar 3 ya, sumpah. Satu lagi anak lo apa? Ciko-ciki juga? Enggak. Kita Kata dia udah kayak, I think that's enough. Kayaknya cuma in my generation kata dia gitu. Enggak ke anak gue, stop ya. Nah, waktu si Bella launch nyokap gue telepon kayak, Tah, Mbok kamu tuh bantuin Mbak Iti, kasihan dia 3 hari nggak tidur gitu. Karena dia Jawa. jangan Ya, Jawa ya. ya kan. Oh. Akhirnya ya udah aku datang di hari kedua kali ya, hari kedua launch atau hari pertama ya aku lupa. Datang memang kondisinya itu Icul udah bengkak matanya karena dia nangis, orang-orang pada marah-marah karena websitenya kan crash kan, nggak bisa diakses gitu. Dan cewek-cewek itu galak ya Bo kalau mau beli kosmetik, luar biasa loh kompetisinya. Cewek-cewek jangan kayak gitu ya. Gak usah gitu, Serius. tiket konser aja kalau konsernya batal, mereka tuh cerewet banget di X, di Twitter, udah pokoknya Gue semuanya. sebagai Semuanya. K-popers pecinta BTS ya, gue juga stres sih kalau Relate nah gitu. tapi gue termasuk salah satu ini sih, the beginner, the buyer kayak gila susah banget, aku stres. terus Iya, gimana? akhirnya karena memang orang udah pada marah-marah kan kalau nggak siap tuh nggak usah launching gitu, gila nih susah banget mau buat lipstick Itu doang, berarti di gitu lah. kolom Di Instagramnya. Periscope waktu itu. Oh, di Periscope. sama di kolom komen Instagram. Yes, Stres kan. terserang sama netizen Makanya ya kan? udah gitu websitenya error, resi tuh ke swap lah, semuanya pokoknya chaos lah intinya. Dan memang Lizzy itu tipenya orang kreatif banget, orang kreatif yang memang dia tuh pikirannya tuh lebih ke ideation, creating something gitu loh. Bukan yang manage people, bukan people person gitu ya. bukan managing things tuh dia nggak bisa. Lihat angka tuh bingung gitu kan. Gue juga gitu lagi. Gitu. terus akhirnya udah aku datang, aku bantuin untuk sorting all the apa yang lagi berantakan segala macam. Akhirnya udah running well kan si yang first batch itu. Akhirnya Icil tuh datang lah ke aku, Tah nih kayaknya BLP tuh potensinya gede banget, gue nggak bisa nih kalau gue handle sendiri. Yes. Mau nggak kalau misalnya lo join bareng sama BLP secara resmi gitu. Akhirnya dan waktu itu sebenarnya yang dia bisa gaji aku waktu itu tuh di bawah pendapatan dari bisnis rumahanku itu sebetulnya tapi kan ini kakak aku betul gitu tapi kan karena ya. gue kesian ya kan. Aduh seru banget. Dan yang kedua gue juga ngeliat ini potensinya memang oke banget gitu kan, dia punya future yang aku rasa potensial banget. Akhirnya memang dan waktu itu aku bilang tapi gue maunya gue punya ini ya waktu buat kerja dari rumah supaya gue tetap bisa manage anak di rumah gitu. Akhirnya oke. Ya udah deh join. Tapi waktu itu awalnya sebenarnya aku bukan CEO Mbak. Jadi awalnya si CEO-nya adalah Lizzy-nya sendiri. Jadi kamu awalnya business development atau sales awalnya marketing gitu ya? CBDO kali ya, business development gitu. Tapi namanya brand baru ya, sebagai salah satu gue juga business owner, kayaknya CBDO atau PR atau semua kali ya. Iya, sebenarnya kita kerjain gak sih? Kayak merangkap gitu kan ya. Packing ya, Iya. Jadi kalau jadi punya perusahaan intinya tuh mesti multi talenta, ya multi Chief Everything Officer. Chief Officer. Mau lanjutin lagi nih, ngomonginnya seru ya tuh. Tadi kayak gitu. Banyak yang potong-potong ya. Tadi udah sebelumnya ngomongin soal yang website yang nge-crash, terus diserang sama netizen gitu kan ya. Terus udah kayak gitu ternyata kalau kita lihat lagi gajinya juga kecil ternyata gitu dibandingin sama usaha sendiri. Tapi gimana kan udah ditelepon sama ibu ya kan. Sama kakak juga harus bantuin nangis. Iya, Iti bantuin Iti gitu ya. Ngomongin background itu lagi sih ya. Kan tadi akhirnya lo pokoknya gue mau ambil job ini tapi gue maunya gue bisa di rumah. Nah, we want to talk about that as a working mother ourselves. Gimana sih caranya lo tuh balance all of that ya? All of the peran-peran yang lo punya di hidup lo. Sama gue mau nanya juga tadi ngomong itu. Sebentar, tahan. Tahan. Berarti
mungkin ada bersambung lagi ketika lo memulai bisnis bersama Lizzy itu berarti apakah lo sudah menjadi seorang ibu atau lo baru melahirkan lo mungkin? Oke, waktu itu umur anakku 2 tahun. Wow. Yang pertama ya, Dan anak lo anakku ada yang dua. pertama. Anak yang pertama, Iya, oke. berarti ya 10 tahun yang lalu ya Iya. kurang lebih ya gitu. Anakku umur 2 tahun dan 2 tahun sebelum itu aku bisa dibilang kayak full time mom lah ya. Bisnis kecil-kecilan dari rumah. Jadi benar-benar anaknya tuh yang nempel ASI eksklusif 2 tahun gitu. Sampai akhirnya masuk ke BLP dan jadi working mom. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gue sama Monica nih ketemunya di Halo Ibu nih. Oke. Terus waktu gue pas beli gue inget banget gue beli Hai Mbak Astra, terus hai. Oke. Terus Monica ketemu juga di lingkaran ibu. Iya. Oh, ternyata she's ikut lingkaran dearest ibu with me. juga. Yes. Terus Oke. Monica gimana? Akhirnya lo mutusin buat jadi ibu pekerja. Iya, jadi waktu itu kan yang salah satunya kenapa kita mau join karena kita kasih deh buat kamu kerja dari rumah, maksudnya kayak bisa balancing Flexible. life lah ya, Yes, flexible yes, working yes. hour. Ternyata dusta guys. Ternyata lo tetap aja harus Maksudnya memantau. waktu awal-awal sih memang bisa, tapi Karena- maksudnya along the businesses makin Getting gede bigger. juga, makin gede dan segala macam. Ya basically sebenarnya udah nggak possible sih karena jadinya kayak 24/7 lah ya kalau kita running bisnis gitu. Kadang weekendnya harus kerja, kadang harus lembur. Cuman kelebihannya karena memang kita yang nge-manage sendiri, kita bisa menentukan prioritas. Let's say kayak hari ini anak gue sakit, ya udah gue mau kerja dari rumah gitu. Nggak ada bos yang larang kan, sebenarnya kebetulan saya yang bosnya I am gitu. the boss. Tapi ya konsekuensinya ya 24/7 itu tadi gitu. Kadang ya kita harus mengorbankan istirahat, weekend juga harus kerja, dan itulah mungkin salah satu kontranya kali ya kalau kita running bisnis sebagai ibu juga gitu. That's nice ya. Tapi emang kayak mungkin kalau Astra kayak kalau mau kerja ya berarti harus dropin dulu anak gitu, terus koordinasi dengan orang-orang lain gitu, kayak banyak banget yang membantu kita kan Dari mulai sebenarnya. membantu ibu-ibu di sekolah, suami Kayak koordinasi kayak banyak gitu. bener kan katanya yang it takes a village to raise a kid, itu bener kan. Ada ibu kamu, ada mbak juga di rumah, mungkin ada supir juga yang bantuin kita. Supirnya di sini. Oh iya, Supir aku kan. Oh iya kan. Kamu supir. Iya kan, kalau itu tuh kayak udah jadi support sistemnya juga gitu kan ya. Kamu juga berarti punya support system yang sama juga berarti ya. Kayaknya Gitu butuh ya. di spill siapa aja nih. Akhirnya lo jadi full time ke kantor dong. Full time ke kantor. Sebenarnya sekarang BLP masih hybrid sih. Jadi kita Oh, 2 hari nice. masih WFH. Oke. Cuman ya kadang kalau misalkan memang harus ada meeting dan segala macam, kita tetap ke kantor. Tak bisa gitu. terhindarkan Tidak bisa ya. terhindarkan. Benar. Tapi balik lagi ke support system, aku rasa selain support system yang paling penting adalah juga pasangan sebagai main system. Gitu. Aku selalu mention ini ya, suami itu bukan support system. Benar. Suami adalah main system yang kita berbagi Main beban, system. berbagi tanggung jawab bareng-bareng. Karena kan gitu. bukan mothering ya, tapi parenting. Kan anaknya bersama-sama. Iya, bikinnya berdua Kan, gitu ya. Jadi ya ibaratnya aku dan suami itu kita sama-sama cari uang, sama-sama urus anak, sama-sama semuanya. So gitu. equal ya. That's very Equal nice. lah. Emang suami lo orang mana sih? By the way, Sama spill. Jogja, saya Oh, Jogja. Jogja. Oh, iya. Jadi langsung ya. Kebetulan suami gue manut loh di telepon, kamu tuh bantuin loh itu mbak kamu gitu kan. Kalau gue di telepon kayak kamu tuh bantuin loh. Ini udah gede kali please lah. Aku juga sibuk udah bye gitu. Ratu orang Batak, gue orang Betawi Manado. Tapi suami gue orang Batak, jadi beda sih sama suami lo. Galak. Tadi pagi aja kenapa bensin habis? Gue udah gitu. Orang bad vibe banget sih. Tapi ya udah lah ya. Nah, tapi balik lagi lo bilang partner gitu ya. Tadi bahasanya apa? Bukan partner tapi apa? Main Itu- system. Oh, main system. Main system. Main That's very system. nice. Dan akhirnya main system lo sendiri di kantor adalah itu ya, Main system di kantor. adalah kakak lo sendiri Sister, ya? Benar, your benar. sister. Dan itu menarik banget ya. Of course jadi businesswoman, jadi woman, jadi mother juga. Lo pasti punya banyak banget tantangan kan ya. Yeah. I wanna know like your biggest ya kayak challenge yang The kira-kira biggest challenge. bisa inspiring other women or mothers Yes. when Babes they and actually having the business lowest moment in their life. Yeah. Oke. Jadi mungkin challenge-nya lebih dari diri sendiri kali ya. Hmm. Setelah penglihatan gue, cewek-cewek yang memang ambisius dalam karya itu biasanya juga ambisius jadi ibu. Iya nggak sih? Parah sih. Gitu Maaf loh, banget kayak iya lagi. pengen ngasih yang terbaik buat semuanya. Iya lagi. That's why lagi. Perfectionist. Iya kan, perfeksionis sih semuanya gitu, sehingga Setuju. kadang kita tuh suka guilty feelingnya tuh ke dua-duanya. Guilty Parah. feeling karena Tiap nggak bisa, hari guilt iya kan? trip. Guilty feeling nggak bisa ngasih full buat anak, tapi guilty feeling Iya. juga kalau gue lagi sama anak terus kerjaan gue nggak beres. Iya gitu. benar. Kalau dekat dimarahin, kalau jauh Benar. kangen. Jadi itu mungkin kayak how
to manage the feelings itu sih yang menurut aku jadi challenge yang luar biasa. Kemarin kan aku sempat ikut program yang Stanford Seed ya. Nah, kita bakal ngomongin itu Iya. di Stanford Seed. Dan kerennya 65% dari orang-orang entrepreneurs yang ikut, CEO yang itu adalah cewek-cewek, Bu. Jadi semuanya adalah perempuan dan banyak juga yang ibu-ibu muda gitu lah kayak kita gitu kan. Dan ternyata dari hasil kita ngobrol-ngobrol tuh most of the CEOs atau mompreneurs itu nggak pernah menikmati 3 bulan maternity leave. Ada yang 2 minggu udah mulai kerja ya, ada yang H+1 tuh udah mulai kerja, bahkan ada yang Masih 2 berdarah lagi. bulan sebulan tuh udah mulai kerja lah gitu. Ternyata memang strugglesnya adalah bukan hanya dari ya memang kita punya banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai business owners, tapi juga sebenarnya dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena we are trying so hard to prove to other people kalau kita itu walaupun kita perempuan tapi sebagai leader we can make it gitu, yes. Kita no Jadi less lagi than a man entrepreneur gitu. Oh. Apalagi untuk yang udah punya investors atau mereka punya karyawan. Jadi kita tuh pengen make sure bahwa gue melahirkan tuh gue nggak akan mengurangi performance gue gitu. And how do you feel about it? Setelah dievaluasi memang benar juga gitu loh. Padahal sebenarnya that's really honest. benar. Tuh, kayaknya semua perempuan in every corporate kayak mereka tuh bersaing itu tadi, there is a gender issues itu kan. Tapi how do you feel? Kayak lu tuh udah sebulan terus tuh kerja, like, how do you feel? Dulu aku ngerasa bersalah karena aku cuti lama banget. Padahal sebagai leader dari perusahaan kita kan harus kelihatan kuat terus ya nggak sih? Yes. Harus jadi penopang buat the whole company gitu. Yes. Sedangkan kalau aku cuti untuk keperluanku pribadi, rasanya tuh gimana gitu kan, kayak lo udah berasa bersalah, guilt trip lagi gitu kan. benar. Akhirnya ya memang waktu itu sebulan udah mulai kerja lah, udah mulai kerja 2 bulan udah mulai bisnis trip. Tapi sekarang looking back to my first months anak yang kedua, aku nyesel sih. I completely agree Aku with you. nyesel. I mean like the first 3 months of my son's life itu nggak akan keulang lagi. Iya kan? Sedangkan kayak banyak banget hal-hal yang bisa aku usahakan kalau misalkan memang aku mempersiapkan timku atau diriku dengan lebih baik, atau misalnya ya udah gitu, maksudnya nggak ada yang Let go menuntut kali ya. bener. Padahal sebenarnya nggak ada juga yang menuntut aku untuk langsung balik, langsung ngegas apa segala macam I agree gitu. with you. I actually have similar experience. Waktu itu gue baru publish buku gue, Halo Ibu Apa Kabar. Terus itu tuh gue kayak anak gue umur 3 bulan. Terus gue baru pulang dari Bali habis lahiran. Terus habis itu kayak bakal ada, sorry anak gue udah mau 9 bulan. Tapi it was gue kan tapi developnya dari sebelum dia 9 bulan, jadi 3 bulan sampai ke 9 bulan itu lumayan hektik gitu loh. Tapi at she was 9 month I think or 10 month, and then she was like, gue tuh di interview di salah satu podcast yang lumayan lah. Terus gue tuh pas gue denger ya gitu, what am I talking about? I'm not even myself gitu loh. Padahal dia udah kayak gue udah dikasih interview, dikasih tour gitu itu. Ya, I think that is the struggle sih. That you just want to kayak, gue pokoknya harus bisa. Tapi sometimes I think taking time for yourself, it's okay gitu. For your child, it's Take okay. a break, Yes, and then especially after giving birth, it's very tough moment. iya, gitu, sama kan. kayak waktu lu tahun lalu kan lo dioperasi, karena you take time juga gitu. Ngerti gak sih? It's like a sabbatical leave gitu kan, kayak gitu. I take a think moment women of should it. be allowed gitu ya to take time for themselves, supaya mereka tuh bisa Without penting feeling guilty. iya, and then let them gitu, and then let them judge you, let them be, but also Bia juga, nggak sih? Cuman ya sayangnya sekarang juga sebetulnya belum segitu ramahnya kan terhadap perempuan. Kita nggak masuk masalah. Betul. That's why kayak aku sangat happy banget kalau ketemu sama sesama women leaders, karena kita tahu gitu loh struggle sesama perempuan. And then kita bisa bikin kebijakan yang mempermudah mereka untuk berkarir walaupun sudah berkeluarga. Gitu. Yang kadang mungkin kalau male leaders nggak paham, bukan karena mereka nggak peduli ya, cuman karena mereka nggak menjalani journey-nya. Mereka nggak nurturing kayak kita. We have that feminine energy yang itu kan gitu. Dan mungkin juga ya as a women entrepreneurship, maksudnya womenpreneurship tuh kan ya kita menganggap bisnisnya juga kayak anak ya. Bener. Jadi ketika lo meninggalkan tuh ada rasa kayak ya masa tim gue tinggalin gitu. Tapi di sini kan juga gitu loh, kayak make it the priority itu tuh kayak tough banget ya. Lo harus ya udah berarti yang pertama adalah anak gue dulu nih gitu, dan baru aku akan come back strong gitu loh. Gue inget satu quote gitu dari siapa tuh, si Posh Spice Girl. Oh, Posh Spice Girl. Ada siapa? Victoria Beckham. Yes. And then she said like, I'm not a bad mother, I'm just a working mom.
Oh. Right? At some point you just feel guilty anyway. Yeah, At some it's point, a guilt right? trip of being a working mom. Iya, or just being a woman worker juga kan? Yes. Iya nggak yes. sih? Oh. Benar. Nah kita pengen bikin ini sih. Gue pengen tahu nanti nih That's si very nice. Lizzie nih ngomong, sorry kok Lizzie, gue mirip banget sih sama kakak lo Monica, maaf. Gue juga lagi mikir lagi. Besok gue ketemu Lizzie sama lo Ita sih. Iya, gue juga. Hai, padahal belum pernah ketemu kan. Seneng ya ngobrolin soal tadi the challenges of motherhood dan lainnya. Tapi yang kayaknya challenge banyak banget entrepreneur di luar sana, especially womanpreneur juga. Dan gue juga salah satu brand owner. Itu tuh kita nih udah punya brand yang sukses, udah hits, udah viral. Itu kayak kisahnya BLP. Gimana sih cara maintain dan How sustain? to maintain Karena that. brandingnya tuh susah banget loh untuk kayak always staying on top, especially juga you in retail. Berarti you have to like always follow the trend, and then in this digital era, everybody have to follow the trend. So how you Yeah. can Mungkin bahkan she's not following the trend ya. I mean she's the breakthrough kan. I mean kayak BLP tuh breakthrough brand gitu kan. Tapi kan Local as a brand. fashion makeup, you Yes. need to follow the trend, like the Yes. color trend Are you and everything. following the trend or not? Oke, jadi sebenarnya kita harus balance sih menurutku sebagai seorang bisnis ya, business owner. Kapan kita harus follow the trend, kapan kita harus create the trend gitu. Dan pada saat kita follow the trend, tetap nggak boleh kelupaan sama yang namanya identitas Identity, brandnya your sendiri. why. Brand identity. Benar. Dan konsistensi itu kuncinya sih sebetulnya. Terutama adalah konsistensi dari para foundersnya. Komitmennya gimana? Karena kita tuh nggak selalu on top juga, Mbak. Mungkin tadi Mbak Elsa sempat ngomong kan, pasti ada naik turunnya lah secara bisnis gitu kan. Ups and down. Bener, apalagi mungkin persaingan tahun sekarang sama 2016 udah beda banget gitu kan. Iya, dulu kan brand makeupnya nggak banyak ya. Sekarang Nggak banyak. wow, every Iya. corner. Betul, Parah. betul. Jadi konsisten dari para foundersnya itu untuk fokus ngegedein bisnis juga menurut aku penting sih. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada fokus tuh gimana? Maksudnya soalnya kayak How to focus on it gitu, soalnya gue belum dapet jawaban di Monica, sorry. Gue belum dapet jawabannya kayak lo kan you balancing following trend and not trend. Tapi how you actually tuh Make ini it tuh sustain gitu ya. soalnya kadang-kadang lo kan kayak udah gue mau berhenti aja. Apa sih kayak what is your north star gitu kayak to keep Okay. continue Consistent. building and growing your brand gitu. Iya, purpose. Oh. Harus punya purpose yang menurutku beyond money. Itu penting banget. Oke, Kayak, BLP apa sih? ya purpose kita adalah kita pengen jadi sebuah brand yang empower others. Oh, nice. Gitu, empower others to be confident with themselves, to embracing all kinds of beauty, dan embracing inclusivity as well gitu. Makanya kenapa dari awal kita itu selalu featuring perempuan dengan berbagai features fisik, Physical. minimum editing di video, di foto gitu kan. Kemudian dari foundersnya sendiri ya apa adanya, apa yang dilihat di social media dengan kehidupan asli ya begitu gitu. Kita real, nggak ada yang Yes. tiba-tiba flexing buat nyari engagement atau tiba-tiba apa ya, apa adanya aja gitu. Dan aku rasa sekarang itu juga BLP is bigger than one person, bukan hanya Lizzie Para. That's why tadinya nama kita by Lizzie Para kan. Yes. Brand kita tuh by Lizzie Para. Sekarang akhirnya kita bikin jadi BLP. Berubah jadi BLP. Jadi BLP karena ibaratnya brand ini tuh bisa gede bukan hanya karena Lizzie Paranya, tapi values of the people inside the Oh, BLP that's team. nice. That's nice. Itu menurut aku jadi sebuah purpose kita yang gimana caranya brand ini harus bertahan supaya satu bisa jadi tempat para BLP team bertumbuh, dan kedua bisa tetap memberikan value yang empowering to our users gitu loh. Oh, bagus banget sih. Gue jadi penasaran juga sih, kayak tadi kan mau bilang gue tuh pengen jadi brand yang empowering. Ada nggak sih kayak ada satu momen gitu ya di dalam BLP journey gitu kan, gue penasaran yang kayak ini kayaknya kita udah achieve deh as an empowering brand. Kayaknya kalau sudah achieve sih masih belum pernah puas ya. Iya, tapi ada nggak satu? Pasti ada dong. Ada satu momen kayak satu momen. komen gitu dari Yes. orang atau yang Oh, mau thank kayak you gitu so gitu. much. Ada. Testimonial or something. Jadi ceritanya gitu. gini, tahun 2019 ya, 2019 pas lagi pandemi, itu kita launch our first foundation namanya Face Base. Kita launching dengan 5 shades. Yes. Ya. Pada saat kita launching dengan 5 warna, itu benar-benar digeruduk sama netizen. Orang-orang pada komplain, katanya BLP itu inklusif, kok cuma keluarin 5 warna, gimana dengan teman-teman kita yang punya shades yang lebih gelap? Oke. Gitu. Kita sebagai bisnis yang pastinya pengen sustain dong, pastinya kita perlu perhitungan lah, kira-kira tuh kita mau develop warna berapa banyak gitu. Di satu sisi, itu buat kita jadi problem, tapi di sisi lain, itu buat kita juga jadi momen dimana, oh ternyata di mata orang-orang, BLP itu adalah sebuah brand yang inklusif, yang empowering. Karena di saat yang sama, itu ada brand lain yang brand yang lebih besar dari brand kita, keluarin foundation juga,
cuma 4 warna dan nggak ada satupun yang komplain. Nggak ada satupun netizen tuh yang marah-marah, aku lu cuma keluarin 4 warna, padahal dengan size-nya mereka yang besar itu mereka mau bikin 20 warna juga bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya message-nya tuh nyampe ya. Message-nya nyampe. That's why itu jadi masukan juga buat kita, dan akhirnya kita develop 7 warna baru sampai kita punya 12 warna yang walaupun pastinya nggak mungkin bisa cater all women colors di Indonesia, tapi at least bisa mewakili mendekati dari gitu mendekati ya. dari 12 udah fair banyak banget skin sih. Banyak sampai- sih. Soalnya banyak. kalau misalnya lu beli makeup gitu ya, merek-merek luar kadang cuma 4, 3 empat betul, 3, even 2 gitu kan, 3. pasti ada abis anak-anak di kampung dibedakin kan abis. Bener. Ya nggak sih? Kita ada di era itu nggak, Beb? Iya. Terlalu Habis putih mandi, kayak dibedakin. eranya nggak boleh disebutin belakangnya. Iya, gitu. kan? Like everyone is the same, right? Ya. So I think Travis is already pretty good enough. So Yeah. Tapi sekarang sebenarnya PR-nya juga masih banyak sih buat kita mengedukasi market gitu ya. Karena pada kenyataannya orang Indonesia tuh masih mau putih iya lagi. gitu. Jadi kayak shades-nya dia mungkin harusnya yang 45, dia belinya B20 gitu. Iya. Jadi Tapi itu bukannya nanti oxidate gitu atau ya gimana sih, betul Mara, sih. kan? Tapi ya itulah yang menjadi PR. Mungkin kalau buat warga urban Jakarta tuh udah paham lah ya, pilih foundation tuh ya warnanya sama gitu kan. Atau Tapi satu kalau- tahun di atas terus nanti oxidate gitu, nggak apa-apa. benar. Nggak apa-apa, Oh, asal oke. at the end warnanya sama gitu kan. Oke. Tapi ya memang masih banyak banget orang yang ibu ini shade-nya ini, mbak ini shade-nya ini. Enggak, saya maunya yang putih. Jadi muka sama tangan belangsai gitu. Oh, sering lagi gue lihat. Aku jadi kayak ngerasa kayak aku takutnya apa aku bilang. Enggak lagi sih, itu mah putih seputih. Lagi lihat bagian dalam juga. Kasar. Tapi maksud gue itu tuh bagus banget ya ceritanya, maksudnya perjalanan dan lain-lain. Tapi lu pernah nggak sih bersama Lizzie gitu ya, Ita dan Iti? Iya benar. Ita dan Iti. BTW itu tuh investor kita loh. Oh, Itu oke. adalah kakaknya, Beb. Jangan salah. Oke, Jadi lu kurang itu. Ito tuh kalau bahasa Batak itu kakak. Ada nggak lo pernah pengen kayak making a bad decision terus lo pengen balik gitu ke Masa lalu. And what you wanna tell your younger self nggak sih, kayak when you made that mistake gitu. To your inner child or something. Monica, apa sih, Jel? Monica, dear Monica, yang Monica gitu. Kayaknya mungkin kalau kesalahan enggak ya. Mhm. Tapi aku pernah ada masanya aku tuh ngerasa kayak insecure banget dengan diriku. Karena di saat teman-teman baru lulus kuliah kemudian berkarir di perusahaan besar, aku tuh melepaskan beberapa kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang top companies lah, karena aku pengen jadi full time mom. Itu aku mempertanyakan diriku banget gitu. Kayak kok aku udah sekolah susah-susah gitu kan, tiba-tiba sekarang jadi full time mom dan segala macam gitu. Itu tuh banyak pertanyaan lah, kenapa ya kok aku jalan hidupnya mengambilnya seperti ini, padahal sebenarnya nggak ada yang maksa juga sih gue kawin punya anak gitu ya. Nggak Tapi- dijodohin juga sih. Iya, tapi akhirnya setelah kepikiran lagi, kalau misalkan waktu itu aku kerja di perusahaan multinational company itu, mungkin aku nggak akan bantuin BLP di tahun 2016 gitu. Jadi nggak ada loh yang mau kasih tahu from your own yourself. Mungkin lo mau ngomong sama diri lo sendiri. Makasih ya, gitu. udah Thank- terus berusaha. Iya. Chill. Thank you so much. Lihat nih sekarang kamu gitu kan. Iya. Iya kan, your hard work gitu kan. Mungkin lebih ke you're doing great gitu ya. Oh, you're doing Stop great. questioning yourself gitu. BLP bisa jadi sekarang, anak-anak bisa sampai sekarang itu karena lo juga berhasil melakukan peran lo gitu. Of course, karena gue ya nggak boleh. Iya, ya nggak karena gue doang sih. Tapi kan maksudnya I it's question your- myself a lot gitu, kayak apakah Iya, gue iya. good enough for my kids, good enough for the company. Itu sering banget lah. Tapi itu bagus sih, so you always reflecting. Yes, right? isinya jadinya malah jadi kayak growth mindset loh. Oke, Yes. instead of gue terpuruk dengan segala keterbatasan yang aku punya, gue bisa apa lagi supaya gue bisa belajar jadi lebih baik. Yes. Gitu. Dan ini kayaknya menarik sih untuk nanti kita bahas. Gimana Monica stay true to herself tapi terus maju. Pengembangan diri, Ben. Oh, karena tadi kita dapat standard seat apa sih? coba. Nggak mungkin ya berhenti. Nggak Betul. mungkin. And then she also have that. Apalagi brandnya yang pengennya empowering woman. And then that's your brand story. So I want to know your story now. How you actually Yes. grow. Dan kemarin sempat lihat di Instagram. Ya, Kalau gue lo juga tuh, lihat. Gue udah stalking. ikutan nih Stanford Seed. Boleh nggak Iya. sih dijelasin kayak apa sih? What is Stanford? What is your going through there and then Yes. what do you get? Oke, jadi basically sebenarnya Stanford Seed itu adalah CSR dari Stanford, di mana dia punya program buat para CEO dari small medium enterprise lah ya di negara berkembang yang intinya harapannya adalah kita bisa mengembangkan para small medium enterprise ini
yang akhirnya bisa kasih dampak yang lebih luas gitu secara ekonomi maupun sosial. Dan kalau aku nggak salah dari 700 applicants tuh akhirnya kepilih 45 CEOs termasuk aku, dan kemarin kita baru pertama kali ikut immersion week-nya lah, jadi kayak openingnya gitu, dan akhirnya kita ketemu dengan para CEO muda dan dapat materi juga dari profesornya Stanford. Dan ini programnya 10 bulan sih, panjang, jadi kita akan banyak belajar dari seluruh segi bisnis, dari segi HR-nya, finance, marketing, dan tim kita di office pun juga diberikan kesempatan untuk belajar bareng gitu. Nice. So the whole team is not only you as a CEO, tapi the whole team juga sama ikut juga ya. The main is the Encourage juga. leader, ya the main-nya aku, tapi C-level, kita diberikan kesempatan untuk share ke tim kita juga. Dan ada kayak namanya transformation studio, ada kayak mungkin I would say project gitu ya, yang itu kita kerjainnya bareng-bareng gitu. As a team ya, As a in the team. company. So what is the takeaways gitu kayak kayaknya gue tuh as a sekarang udah lama nih jadi CEO ya. Ini deh nih yang gue lupa dan kayaknya nempel banget di gue. Harus terus belajar gitu atau gimana? Dulu kan aku sekolah di sekolah bisnis juga ya. Iya. Tapi aku rasanya kayak banyak yang theoretical gitu. Kayak ya udah belajar for the sake of good grades aja. Nah sekarang sebenarnya banyak hal yang aku pelajari kemarin waktu lagi sesi immersionnya Stanford, itu sebenarnya bukan hal yang belum pernah aku dengar sama sekali, tapi karena aku sudah menjalankan bisnis ya, jadi kayak aha moments itu banyak gitu kan. Kacamatanya beda ya. Kacamatanya beda, kayak oh iya ya ternyata gue selama ini gini nih sebagai leader, oh ternyata gue tuh harusnya gini, oh frameworknya tuh kayak gini gitu. Jadi banyak eye opening lah. Salah satunya yang paling menurut aku penting adalah mungkin untuk semua leaders, kita sebagai leaders itu tend to focus on technical challenge. Karena ada dua macam challenge, technical challenge dan juga adaptive challenge. Technical challenge itu sifatnya lebih ya technical lah ya, hal-hal yang let's say ada problem dengan website crash gitu, atau problem dengan supply chain, atau banyak hal yang sifatnya itu technical yang mostly bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup pendek gitu. Waktu yang singkat. Betul. Sedangkan adaptive challenge itu jauh lebih sulit untuk didefinisikan. Konfliknya pun juga lebih besar, dan kita butuh collective efforts dari all divisions, karena nggak mungkin satu orang tuh mengetahui semua hal ya, untuk bisa overcome that adaptive challenge. Let's say kayak ini perusahaan sebenarnya arahnya mau dibawa kemana, purpose-nya seperti apa, jangka panjangnya mau dibawa kemana. Dailynya kita tuh banyak itu fokusnya ke technical challenge gitu. Emang itu susah banget sih, soalnya receh-receh itu Bener. kayak ada urgent ada buat aja. dilakuin bener. nggak sih? Satu memang ada aja yang harus dikerjakan. Parah. Yang kedua ada yang namanya heroic leadership ternyata. Parah. I can do it all gitu nggak? Yes, jadi kayak kalau kita bisa menyelesaikan sebuah challenge, itu rasanya kayak nih loh, gue nih yang berhasil I feel menyelesaikan. good. I feel good about myself gitu kan. Selesai nih challenge-nya. Sedangkan adaptive challenge itu nggak gitu. Ada namanya post heroic leadership yang itu nggak akan langsung kasih lo gratifikasi, lo yang menyelesaikan masalahnya, karena butuh waktu dan butuh collective efforts. Tapi sebetulnya kalau kita sebagai leader bisa delegasi technical challenge to our team dan kita fokus ke adaptive challenge, sebenarnya hasilnya akan lebih impactful. Jadi kayak micromanaging juga kali ya. Betul. Jadi Karena stop micromanaging, Bener. so you can see the macro Ini ya. lucu banget deh jadinya nggak sih? Benar, That's another benar. question. Dan gue juga selalu percaya sih, who you are as a person itu Yes. reflect to people and also people who works Exactly. with you kan. Yes. Yes. Your company itu tuh kayak your mirroring gitu your nggak sih? soul gitu loh. Yes. Jadi gimana lo track orang yang kayak gimana, kalau lo Iya. sendiri yang kayak gimana kan. Iya. So when you say you're stupid, mungkin you're stupid ke siapapun di luar sana. Jangan-jangan lo juga Exactly. you know, Iya. reflecting itu kan, ya nggak sih? Yes, yes. Ini kayaknya challenge juga sih buat lo. Soalnya kan lo tadi punya 170 karyawan sekarang. Betul. Lo punya HR yang bagus atau gimana nih? Iya. pastinya kita punya tim yang baik lah. Maksudnya salah satu cost dari BLP yang paling besar adalah people cost. Yes. Pasti ya, gaji People karyawan. cost, iya. I would say mungkin agak sedikit di atas dari standar rata-rata kayak perusahaan yang sekelas BLP ya. Karena kita bukan hanya dari segi gaji sebenarnya, tapi kita punya training program yang mereka harus ikutin. Kemudian kita punya beberapa program juga yang let's say mempermudah para ibu-ibu baru, let's say itu kan juga ada come with a cost also gitu kan. Nah hal kayak gitu tuh kita benar-benar invest in people. Oh, Gitu. nice. Invest in Benar, people. dan kita sebagai founders kadang tuh suka insecure kalau karyawan lebih pintar, ya enggak? Tapi justru kalau dari aku sama Lizzie dan founders yang lain, justru kita kepengennya hire orang yang lebih pintar lah. Ngapain kita bayar mahal-mahal kalau sekitar doang gitu. Dalam arti kayak justru kita harus hire orang-orang yang bisa bawa perusahaan tuh tumbuh lebih besar dibandingkan kita secara pribadi. Benar. Gitu. Dan gimana caranya? Kita PR-nya adalah gimana caranya kita bisa bawa tim yang memang ikut sama kita dari awal
dari bisnisnya juga. kecil, Hmm. grow juga bareng-bareng dengan bisnisnya, gitu. Sehingga ya kedepannya kita bisa delegasiin beberapa hal. Awalnya pasti kita Very nice. micromanage lah, ya nggak? Iya banget. mungkin enggak. Terus apalagi kalau misalnya lo pergantian tim itu juga Nah lumayan. itu Yes. mungkin lain cerita ya. Itu sangat melelahkan gitu Melelahkan, kan. mulai dari nol gitu ya. Iya. Mulai dari nol ya kakak gitu. Itu ya. fun. Tapi kan sebenarnya Lizzy sama Monica Ita Ide kan mulainya sebenarnya nggak dari nol ya. Dan ada fondasi-fondasi di bawahnya, ada ibunya nih yang lumayan betul. keras dan lainnya. Nah itu kayaknya gue pengen ngomongin sih nanti. Oke. Mungkin kayak walaupun ibu lo sangat kreatif ya, menambahkan lo dengan tinggalin gue nggak tahu itu kreatif atau kamu atau gue nggak ngerti. Kiss listener boleh judge sendiri. Tapi gue pengen tahu sih, like what motivate you gitu ya to do this business or your inspiration to continue doing this. Oke, jadi inspirasi itu kan datangnya dari mana aja ya. Betul. Kalau buat aku sama Icil gitu ya, itu ya pasti inspirasi paling besar dari orang tua kami juga. Jadi mungkin belum diceritain tadi bahwa yang menjadi investor dari BLP itu adalah bokap sama kakak. Gitu. Jadi kalau lo kaya, kakak sama bapak lo makin kaya ya. Makanya dia ada beban-beban tadi yang ternyata harus Iya, kayaknya karena gitu. waktu itu bokap itu kita tuh bukan keluarga yang sosialista konglomerat ya. Tapi bisnismen nggak sih bapak lo? Enggak, Oh, karyawan seumur hidupnya. Jadi ini Di baru mencoba di sini. oil and gas. Jadi bokap tuh oil and gas. Bener-bener lah ya, engineer dia nggak ngerti bisnis. Enggak ngerti Yes. sama sekali engineer, cuman ya basically waktu itu Icil propose presentasi bikin business plan ke bokap karena ya mau pinjam ke siapa lagi, ke bank nggak mungkin ada yang ngasih gitu kan. Akhirnya ya bokap bilang, oke, papi punya tabungan buat pensiun, tapi kamu bisa jamin nggak ini bisa balik? Ya? Iya. Heeh. Karena ini buat hari tuanya mami sama papi. Itu rada-rada nekat ya, jangan dicontoh ya kisah merinding. Iya, kalau dipikir-pikir kayak berani juga ya, percaya Iya, sekali. betul gitu. loh. Benar. Cuman emang dari dulu, dari kecil itu bokap sama nyokap itu tipenya bukan yang manjain kita dengan barang-barang. Kita hidup nggak sederhana sih, secukupnya lah ya. Iya. Kita nggak pernah kenal barang branded. Gue nggak pernah keluar negeri sekalipun. Ya. Sebelum nikah. Karena memang ya udah bokap nyokap tuh mulai dari nol. Dulu bokap di oil and gas tapi memulai dari yang ngepelin rig, tau gak sih, karena masih kayak empty gitu ya. Jadi benar di laut, offshore di offshore gitu. Oke. Kerja berat lah dulu, six pack gitu kan. Iya. Sekarang one pack. Sampai akhirnya sekarang Kayak suami gue. full pack. Terus. Terus ya akhirnya memang semua tabungannya bokap itu buat pendidikan anak-anak satu sama buat persiapan hari tua. Nah, bokap nyokap gue itu juga tipenya yang nggak suka ngasih ikan tapi sukanya ngasih kail. Oh, nice. Gitu. Maksudnya Jadi kalau gimana? buat pendidikan itu pasti dia akan diusahakan. Benar, maksudnya kayak Betul. aku sama Icil sama kakakku yang itu Itita ini kan semua sekolahnya nggak ada yang murah ya kan. Iya, Kakak yang pertama betul. kedokteran, kemudian yang kedua gue sama Icil bareng-bareng sama-sama di Trustmul. Terus. Tapi ya itu udah dipersiapkan sama Benar-benar bokap diusahakan, nyokap, diusahakan gitu ya, well ya di plan. planned. Kita hidup secukupnya, tidak kekurangan tapi nggak berlebihan juga. Yang penting kalau kita minta pap, mau minta uang dong buat apa? Buat jalan, nggak bakal dikasih. Tapi kalau pap minta uang dong buat bisnis. Nah, berpikir tuh bokap gue. Oke, ini lah bisnis plannya si Iya, Lizzy lah. Terus ini gimana potential. bokap lo? Ya udah, akhirnya dikasih tapi memang kamu bisa kira-kira bisa balik uangnya kapan? Karena papi butuh pada saat papi sudah pensiun. Terus balik lah. Ya 1 bulan balik nggak sih, Bu? Aduh. Puji Tuhan, langsung puji ya. Tuhan. Terus habis itu pas udah bokap duitnya masuk, ternyata kan kurang uangnya. Akhirnya kita propose lah ke kakak waktu itu. Kakak tuh waktu itu udah jadi dokter kandungan kalau nggak salah. Tapi memang lagi nabung buat sekolah lagi, sekolah konsulen atau sekolah. Wah, ngerti deh sekolah mulu ya. Soalnya dia ada subspesialis lagi loh. Iya, makanya. Jadi dia bilang, Banyak "Oke, memang." tapi Sorry kakak itu mau nikah apa? tapi gue mau sekolah lagi nanti kira-kira ini pokoknya uang jangan harus dipertanggungjawabkan lah intinya." Terus Akhirnya dikasih Satu lah. pensiun satu sekolah ya, Iya, berat Bo. ya. Makanya resikonya gede banget Yes, kan. lanjut Kak. Ya, puji Tuhan tapi akhirnya memang berkembang dan akhirnya justru menjadi passive income buat bokap di masa pensiunnya dia dan buat kakak gue juga gitu. oh sekarang mantes. Jadi ya kalau sekarang kalau nggak misalnya terima klien cuma pilih-pilih berarti ya. enggak juga sih. Mas Kayak, aduh aku capek udah gak mau sus, aku udah gak mau praktek lagi ya. Oke, bye. enggak. Atau jangan-jangan di dalam ruang prakteknya ada BLP. Oh iya, kamu kalau mau lahiran cantik pakai lipstick. Iklan sekalian ya. Enggak lah di mana rumah sakit ya.
Terus Nah gitu, cuman memang dari kecil itu kita dididiknya cukup disiplin sih. Makanya kayaknya gue sempat share juga kan di Instagram. apa tuh? Dulu waktu kecil tuh nyokap tuh cukup tiger mom lah, galak. Terutama yang berhubungan sama akademis. Kayak lo ibu-ibu Jogja gitu ya? Ibu-ibu Jogja galak yang tiap mau ulangan ditanyain, kalau nggak bisa bukuin lepar gitu. Pokoknya sih. Di antara orang Batak ada ibu Jogja Kristen yang galak. Iya. Iya. Dulu lumayan galak lah. Cuman memang Aku itu kayak justru jadi merasa relate sama diri sendiri tadi. sama ya. Lempar bukunya. Ya, oke. Terus Nah, tapi mungkin itu juga yang bikin kita jadi punya pola hidup yang disiplin. Maksudnya kalau kita udah komit melakukan sesuatu, ya lo harus bertanggung jawab gitu kan. Tapi begitu kita udah mulai agak besar, udah beranjak remaja, nyokap tuh suka datang ke seminar parenting. Gitu, belajar itu yang juga akhirnya membuat gue jadinya kayak nyokap gue aja tuh udah anaknya udah gede-gede belajar terus loh gimana caranya jadi ibu yang akhirnya dia jadi gagal abis itu? Enggak. Oh tetap Enggak, jadi gak galak. Oh jadi gagal? Maksudnya tegas sih tetap, cuman jadi ibu yang berusaha untuk memahami perasaan anak. That's very nice. Jadi switch gitu ya dari ibu yang galak, yang tiger mom, jadi ibu yang mengusahakan supaya anaknya tuh nyaman cerita sama dia. Jadi bisa dibilang ibu lo tuh emang inspirasi lo ya? Iya banget. Very inspiring Gitu. loh. Maksud gue generasinya ibu kita itu kan bukan yang kayak Mau mengakui kesalahan. mau mengakui Iya, kesalahan, minta benar, maaf. benar. Kayaknya gue bisa ngitung deh. Salah, Nyokap gue minta maaf berapa kan. kali. Iya Tapi gue ngerasa relate sih sama Monica. Soalnya nyokap gue tuh emang selalu ngelakuin everything for the community. Gitu. Dia tuh kerja di posyandu, dia punya TK PAUD yang gratis di Tangerang gitu. She's the principal gitu. Ya nggak sih? Emang your mother tuh inspire you nggak sih? Iya, Yes, iya pasti betul, sih. betul. Dan bokap gue juga sebenarnya inspire me dengan cara yang berbeda. Bokap gue tuh workaholic banget. Hidupnya tuh udah tanggung jawab kerjaannya dia lah. Intinya kayak kerja gitu kerja ya. banget. Maksudnya dia benar-benar totalitas dengan apa yang jadi tanggung jawabnya dia gitu. Dan benar-benar integritas tuh nomor satu. Jadi buat dia kayak KKN tuh udah udah deh nggak ada tuh yang namanya KKN. Dan itu yang kemudian akhirnya mungkin kita bertiga itu tuh dapatnya balance kali ya. Bokap yang dari sisi tanggung jawab dia sebagai seorang karyawan, bagaimana dia berkarya dengan maksimal, nyokap yang totalitas sama keluarga gitu. Jadi kita kayak ngelihat good and bad dari masing-masing orang yang dua-duanya ini ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Akhirnya gimana caranya kita dapat nih value dari bokap yang dalam kerjaan, dedikasi dan integritas. Terus yang lagi dari nyokap yang berusaha untuk nurturing keluarganya dengan sebaik mungkin gitu. Iya. Tapi kayaknya nyokap lo juga gitu tau. Iya. Mama Rita, inget gak kemarin lo si Ratu sempet tabrakan di Bandung? Terus anak gua gini kayak, aduh, opung manggil opung, mana ya? Cantik, Enggak, manggil enggak. cantik, manggil cantik doang. Anaknya manggil nyokapnya cantik ya? Gitu. Terus kayak, cantik mana ya? Pasti kalau cantik udah beres nih semuanya, dia adalah solusi terbaik katanya. Di situ aku berasa tak berguna. Di situ lah ya, leadership dan motivasi lo tuh dari ibu lo. Banget, dia berani banget, orangnya bold, very bold. Gue sebagai yang punya adik perempuan ya, gue nggak ngerti ya, lo tuh waktu kecil lo berantem atau enggak sih? Iya. Waktu kecil berantem. Anak kecil lah ya, tetap. Iya, tapi lo jelas gitu. gitu. Hang out together. Kita kan dari TK ya sampai SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah tuh bareng sekolahnya. Sorry, beda berapa tahun? 2 tahun setengah. Oh deket dong. Dekat tuh kayak gue Dekat, sama abang dekat. gue. Iya. 2 tahun setengah masih ini. Competition dong pasti ini ya, Iya. mungkin deket gitu. Enggak. Nggak ada Competition sih competition. enggak ya. Waktu dulu sekolah. Misalnya kakak lo kayak juara 1 kayak oke, gue juga harus gitu. Lebih Atau ke misalnya kalau ada itu pressure lebih ke gitu. kakak aku yang pertama. Oh, Yang pertama kan yang pinter dokter, bingit ya, dokter kan, Bo. Itu kali ya. Nah, Nasibnya akhirnya anak pertama dibandingin ya. ke anak kedua, which is kayak Icil tuh sangat yang kotak kreatif. Ya karena kan anak kedua mau lebih moderate deh. Kita kan berdua- anak kedua. kita berdua anak kedua. Lebih bisa adjust mana-mana. Gue anak ketiga kayak mak gue udah capek, jadi udah nggak ambisius. Itu gue setuju sih. Soalnya sekarang gue punya anak kedua, gue lebih entar. Terserah lu deh gitu. Iya ngasih nasib. Tapi gimana sih caranya lu tuh TK? Tadi katanya lu waktu kecil gue berantem sih. Tapi abis itu gue disuruh nyokap gue nih bantuin bisnisnya. Which is sekarang pakai duit pensiun bapak lu juga. Iya bener. Dan kakak lo ya kan. Dinamikanya gimana coba? I mean like how to put the boundaries like your sister in the home gitu kan, ya lagi in the family gitu. Walaupun sekarang udah gak tinggal bareng ya. Gitu. Iya. Tapi di daerah kantor tuh kayak Iya gimana kayak lo untuk keluarga bisnis. kalau sekarang gue lagi kerja Iya gitu. gitu. Sebenarnya kita emang gak memisahkan sih. Jadi kadang kalau kita lagi hangout bareng atau kita lagi kumpul keluarga yang ngomongin BLP juga, cuman somehow tidak menjadi beban gitu loh.
Atau kadang lagi di kantor tapi ngomongin keluarga itu juga terjadi. Jadi kayak Kalau di kantor ngomongin blending keluarga life tuh kali ya. biasa kali ya. Tapi kalau ngomongin di keluarga lagi terus tiba-tiba Jadi Iya, jadi that's nggak cute ya. terelakkan. Karena kita kan Oh. profesional ya. Maksudnya semua tuh dengan legal documents yang Ya, sesuai ada, perusahaan sudah beneran. tercatat Sampai ya. kita pun juga bikin RUPS loh. Walaupun pemegang sahamnya bapak sama kakak gue. Tapi kita datang pakai ketok palu, pakai lawyer, RUPS. Oh, nice. Daftarin ke kementerian gitu loh. Jadi nggak bisa kayak tiba-tiba gue mau ngambil duit BLP karena gue yang punya, nggak bisa. Itu ada aturannya. mungkin gitu. itu juga berkaca dari bapak ibu lo yang lumayan rigid ya. Lumayan. Nah, kira jadinya lo kayak gitu ya. Iya, jadi sejak awal memang walaupun keluarga, runningnya tetap profesional, ada hitam di atas putih. Gitu. Jadi ini udah boundaries juga. Benar. Ya, maksudnya Tapi ada lo bintangnya apa sih? responsibility. Jangan-jangan- Libra, aku Libra. Oh, pantes. I Lizzie, love Lizzie Libra. Aquarius. Oh, tapi Aquarius. dua-duanya air sama angin, Beb. Iya, iya. Tapi Libra itu adalah like the best sign for kayak my father is Libra, the best sign for Aku mother, suka banget. the best sign for leader, kayak Aku soalnya suka banget nurturing Libra. gitu kan. I think Steve Jobs is Libra, right? I don't know kalau gitu. Kayaknya gitu deh. Iya. Banyak Dan sih ya. mungkin nambahin dikit ya, kayak bisnis dengan keluarga itu kan kadang orang bingung ya, gimana konflik dan segala macam. Cuman kalau misalkan memang kita dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih, pada saat kita ngerunning bisnis, even though itu ada konflik itu terjadi karena kita sayang dengan satu sama lain, ngerti gak sih? Kayak gue mau lo jadi lebih baik, gue mau kita berkembangnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak kayak Tapi lu pernah dong dalam kurun waktu Hmm. panjang ini masa lu nggak pernah nyolot-nyolotan sih? nyolot-nyolotan mah sering. Oh, Sering tadi dia bilang katanya sering gas-gas gitu ya. Bukan berdua doang, debat gitu. bertiga sama Dinda. Oh iya, ini kayak berdinda gini ya, gitu. Nyolot-nyolotan sering. tolong ya, gitu. Nggak gitu tadi ya. Tapi karena Icil itu kan marketing ya, dia sukanya spend money. Oh iya, bam 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 Iya bam. kan, pokoknya gue mau bikin bagus, brandingnya keren, apa segala macam. Oh. Wow, idenya tuh liar lah. Sedangkan gitu. lo harus Tunggu dulu. gitu kan. Lebih ke budgetnya. Dinda. Oh, Dinda. yang CFO. Dia CFO Oke. yang memang orangnya lumayan strict lah. Emang harus Gini, begitu gini, gini, gini. kan. Biasanya gue di tengah-tengah nih. Iya. Gitu. Oh, makanya tadi lu Libra ya, you middle Iya. person ya. Iya. Cuman maksudnya It's not cool. kadang ada lah konflik dan apa perdebatan, Hmm. tapi kita tuh nggak baper gitu. Ya udah kalau misalnya emang lagi marahan atau lagi berdebat, kita berpisah. Habis itu besoknya kayak makan apa? Gitu, biasa aja. Atau apa lu punya policy gitu, pokoknya seberapa pun lu kesel, seberapa pun lu marah, besok kita tetap ngomong ya. Iya. Kayaknya I think mungkin that's good. polisi nggak tertulis kali ya. Gue sama suami gue kayak gitu soalnya. Iya. Kalau gue berantem sama Mare, sampai malam, sampai kesel gini-gini, besok kita udah baikan ya. Walaupun kita cembut-cembut, mau makan apa lu? Yaudah, gitu. Iya benar. Karena kalau kata nyokap gue kayak nggak baik katanya diem-dieman lebih dari 3 hari katanya. Iya, kita nggak pernah sih diem-diem juga. Lu nggak pernah Iya, diem-dieman? Nggak. Oh. Jadi lu kalau di rumah, gue beneran penasaran tuh. Iya. Lo jadi kalau di rumah, ketika lo ada konflik, resolusinya gimana tuh? Waktu lo waktu kecil ya. Jadi kenapa lo punya skill ini gitu? Mengkomunikasikan semuanya. Jadi kayak- kayak lo ngajarinnya gitu. Sebenarnya waktu gue kecil tuh gue nggak pernah berantem bertiga justru. Tapi kalau bokap nyokap gue berantem, kita bertiga yang menengahi gitu. Oke. Stop Jadi gitu dari ya. kecil kalau ada kayak konflik atau ada masalah di keluarga, kita tuh selalu dilibatkan. Dikasih tahu gitu, ini sekarang kita ada masalah ABC, menurut kamu gimana? Tiga-tiganya tuh dikasih waktu buat ngomong, Oke. dikasih peran gitu. Oke. Nggak kayak gue paling kecil, yaudah lu diem aja gitu. Enggak, jadi semua kita Semuanya dikasih benar-benar berkontribusi. berkontribusi gitu ya, gitu. Kita kan punya kepribadian yang berbeda-beda nih bertiga. Jadi kayak kakak gue tuh tipenya yang memang lebih bijaksana, dia pengambil keputusan, anak pertama lah ya, Bo. Ya kan? Pak Gitu. dokter kita. Iya. Gue tuh yang lebih nurturing gitu. Jadi lebih ke ya kalau ada masalah antara kakak gue sama nyokap tuh gue lebih kayak Iya, ya, gitu ya, ayo gitu-gitu. Mama. Icil tuh tipenya bukan, dia tuh tipenya pendengar yang baik dan dia penghibur yang baik gitu. Oh, Iya. karena dia fun ya. Dia nggak bisa ngasih saran gitu kan. Jadi Kayak kayaknya lebih kayak fun ya. Iya. Jadi The kayaknya kita cheerleader. benar kita belajar cara konflik solving, problem solving yang baik gitu, dengan komunikasi yang baik juga. Dibandingin kayak kita ngegerundel di belakang, ya udah diomongin aja gitu, tapi diomonginnya dengan cinta kasih. Oh, nice. Cinta kasih Gitu tadi. loh. Oke. Nah, kalau gitu gue pengen sih dengerin Monica. Nyanyi. Kasih saran Enggak dong. loh, ini Monica bukan Emang Monita bisa loh, nyanyi Beb. Ini this is Monica dan Monita. Dan Monica tuh gue ngerasa kayak itu tau gak sih komik waktu kecil. Monica. Iya, Monica. Kita ketahuan kita umurnya nggak sih? Iya, benar. Tenang aja, gue yang paling tua. Tadi dia mau ngomong gitu. Bukan, Kis Oh, kan bukan. 90-an, tapi itu juga benar. Tapi ini ngomongin ini ya, Ash, maksudnya gue penasaran lo kayaknya very concerned with your community gitu, di sekitar lo, keluarga lo juga. Lo apa sih sebenarnya legacy yang pengen lo kasih gitu buat
teman-teman atau adik-adik yang dari pasti kan di kantor lo isinya masih muda-muda kan umurnya ya kan. Legacy kayak apa sih gitu yang pengen lo kasih, atau mungkin buat anak lo. Boleh nggak dimulainya dengan jujur aja? Iya. Exactly. Ih, jujur aja gue siapin gak nyambung sama ini. Kalau kita boleh, lo jawabinnya bisa Oke, boleh. nggak apa-apa, bisa nyambung. Oh, bisa. Bisa, Kan bisa. bisa. Iya, bisa semua dijahit. ya kan? Oke, jujur aja, merunning sebuah bisnis sekaligus menjadi ibu adalah dua peran yang sangat berat banget. Tapi kalau kita punya purpose yang kuat, dan purpose-nya itu bukan hanya self-centered, tapi gimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak, buat orang lain, dan kita percaya sama kemampuan kita, itu pasti bisa dilakuin. Walaupun capek, tapi bisa dilakuin. Gitu aja. Pasti Manis bisa ya? ngapain. Manis. Minum es teh nggak usah pakai gula. Terus gimana tuh? Kalau misalnya tadi kan nyambung ke Ratu ya, legacy apa sih yang sebenarnya pengen lo tinggalin ya? As a brand, as a CEO. Kalau tadi kan lo udah manis juga ngomongin tadi ya. Oke, this is for if you're a woman and mothers. Kalau sekarang kayak what legacy you want Secara to- singkat kali ya sebelum Iya. kita closing. Pengen bikin legacy yang bermanfaat buat orang aja sih. Manfaatnya itu nggak usah muluk-muluk ya. Sesimpel kayak tadinya kita cuma punya 4 karyawan, sekarang jadi 170, dan banyak dari mereka itu adalah laki-laki kepala keluarga. Buat aku itu jadi sebuah kebanggaan, tapi juga jadi amanah. Bahwa Hashtag beban. iya, enggak amanah. Oke. Bahwa dengan adanya BLP itu bisa jadi tempat mereka mencari nafkah, memberikan kehidupan yang layak buat keluarganya, dan bisa jadi tempat buat mereka berkembang juga. Itu buat aku udah That is so nice. membahagiakan. Kalau tadi kita udah ngomongin so nice, kita mau ngomongin so nice selanjutnya, yaitu This is your stage. Katanya ada kolaborasi apa nih dari BLP udah mau Valentine's Day. Udah ngomongin challenges, banget nih. motivation. We're talking about tadi ya, jangan lupa ini adalah hasil dari pensiunan bapaknya. Ini menurut gue adalah Dia satu juga ada hasil kerja keras seorang kakak yang Iya, adalah dokter kakak. kandungan. Iya. Ya kan? dan sisi sibling ini ternyata keluarga ini menarik banget ya. Kompak banget. Ya kan? Tapi profesional juga. Mereka they know how to put the boundaries juga, walaupun ternyata kalau lagi kumpul keluarga tetap ya, Bo, mereka ngobrolin bisnis. Karena kan kerja. komisarisnya bapak dan kakak. ya kan? Dipelototin kalau nggak berhasil ya. Iya. Duit gue balikin sekarang gitu. Oh, udah balik. Oh, udah balik. Sorry. Luar biasa. Sekarang udah untung Udah ya. untung Wah, mengembangkan oke. terus kan gitu. Tapi sekarang kita jadi penasaran gak sih tuh? Apa? What's next gitu ya? For BLP Beauty. benar. This is our last segment juga nih ya. Jadi kita Iya. pengen tahu dan kita mau kasih kesempatan juga buat Monique kalau memang ternyata upcoming mau keluarin new collection, so please boleh dikasih tahu Kiss listeners dan babes juga. Oke, jadi from the first time tuh kita percaya banget sama semangat kolaborasi ya. Nah, di tahun ini BLP tuh baru punya collection pertama untuk collab dengan salah satu public figure, yaitu Nadine Amizah. Gitu. Dan Nadine Amizah ini salah satu public figure yang juga kedekatan dengan keluarganya luar biasa. Bahkan sama Iya. ibunya Iya kan, dengan ibunya, dengan Bahkan bunda, theatrical di panggungnya aku Itu nonton keren aja banget. Sampai nyanyi aja boban. masih nempel sama ibunya ya. Benar. Dan Nadine ini udah jadi usernya BLP dari tahun 2018. Jadi memang dari kita- zaman Butterfudge ya. Benar, kita pengen collab sama orang yang memahami BLP sampai ke dalam-dalamnya lah gitu, dan memang mencintai produknya BLP juga. Akhirnya kita bikin collab, kita ada 10 produk baru, mulai dari lips, ada lip cloud, ada moon blush, macam-macam lah. Kita akan launching tanggal 14 Februari. Jadi kita ada pas Valentine's Valentine's. Day, nanti ada showcase bareng sama Nadine juga, jadi ada kayak konser, mini konser lah ya. Tanggal 14 Februari dari South Quarter, dan kita akan rilis semua produknya di all marketplace di Indonesia. Gitu. Jadi Pantengin ya. Stay tune. dicobain Special ya, karena collaboration. cantik banget. Ini produk yang dibuat bareng-bareng BLP Tips sama Nadine juga. Oke, Gitu. buat acara launchingnya sendiri berarti terbuka buat lihat showcase-nya atau hanya untuk invitation? Showcase-nya terbuka buat umum, tapi Oh. memang untuk konsernya udah sold out tiketnya. Gitu. Keren, Tapi di keren, lantai keren, bawah keren. ada showcase, bisa sambil mendengarkan dari bawah sebenarnya suaranya Nadine gitu ya. Keren. Tapi Nadine memang emang selalu showcase-nya- cepet Dan ini banget infonya sold bisa out-nya. langsung ke ini ya, Instagramnya BLP atau Benar. website ya, Instagramnya BLP @BLP Beauty. atau di TikToknya juga ada ya. Ada.
TikTok Congrats, website juga ada. congrats, sudah habis tiketnya. Sama kayak waktu kita yang sudah habis. Iya. Bo, ya. Kita mau ucapin makasih banyak untuk Monica yang udah Sama-sama. sempetin jauh-jauh ke sini pagi-pagi ngobrol sama kita. It was a very pleasure. Thank you time so with you. much. You're welcome, thank you for having Thank me you for juga. sharing with us. Yeah. Kalau kayak gitu, kita juga mau ngingetin juga buat babes dan kikis listeners juga. Jangan lupa untuk dengerin dan juga follow kita di podcast, Jujur Aja Podcast, dan juga Instagram kita di Jujur Aja Podcast. Podcast, betul. Yes, dan kamu bisa TikTok. tahu banyak informasinya juga di Kiss FM atau di Halo Ibu. Dan kalau kamu pengen ikutan conversation, please just DM us what do you think and who you want us to interview. Betul. Karena kita kan candid conversation. Betul. Dan kita pengen banget jadi supporting your community and you become our community.